Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Saptaningrum dari SMK Negeri 1 Purwokerto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah, lingkungan, atau lainnya. Narasumber yang dipilih: 1. Bapak Dr. Andes Dani Priyawidada, Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto. 2. Bapak Sobirin SPD, Kepala SMK Purnama 2 Banyumas. 3. Bapak Muhammad Nukman SAG, Kepala SMK Widya Karya. Wawancara yang pertama, hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Dani Priyawidada, Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto. Selanjutnya, kami paparkan hasil wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sobirin SPD, Kepala Sekolah SMK Purnama 2 Banyumas. Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Nukman SAG, Kepala Sekolah SMK Widya Karya.
Demikian pemaparan dari ketiga narasumber. Selanjutnya, analisis dan refleksi. Analisis dan refleksi atas hasil wawancara dari tiga narasumber. Hal-hal menarik dan pertanyaan mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya kasus pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian yang secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Dari hasil semua wawancara ada persamaan. Persamaannya adalah di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Misalnya, satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengamalan pribadi mereka. Selanjutnya, rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim evaluasi hasil keputusan dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, rencana ke depan, saya akan menerapkan prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Titik penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus etika di lingkungan sekolah. Demikian hasil pemaparan demonstrasi kontekstual ini. Semoga menginspirasi. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.